Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniyai bi khamsimi'ati 'amin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'malillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman. Dan pagi hari ini dengan taufik Allah kita kembali berkumpul bersama-sama membaca kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis ke-31, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang kita baca masih pada bab keistimewaan zuhud di dunia. Jadi hadis yang kita bahas hadis-hadis yang mengajak kita tidak cinta dunia, menyemangati kita untuk lebih fokus mengutamakan akhirat. Abu Hurairah bercerita Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul fuqara'u al-jannah. Nanti orang-orang fakir akan masuk surga qabla al-aghniyah, sebelum orang-orang kaya, bi khamsimi'ati 'amin, 500 tahun sebelum mereka. Ini bukan main-main ya. Orang fakir masuk ke surga 500 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Ini salah satu hadis yang disampaikan sekali. Kalau orang yang berhafal langsung sadar keistimewaannya orang fakir. Kita ini hidup di dunia berapa tahun sih? 100 tahun. Kalau pun kita kaya full 100 tahun, kalau pun kayanya nggak selalu enak. Kaya di dunia itu masih ada masalah. Yang bisa dibeli dengan mobil cuma makanan, peralatan, pakaian, rumah, kesehatan belum tentu bisa, keluarga belum tentu bisa, ketenangan hati belum tentu bisa. Anggap sudah seandainya kaya di dunia enak terus, lama-lamanya umur kita 100 tahun, anggap enak terus. Itu gak sebanding dengan tertunda 500 tahun masuk surga. Soalnya nikmatnya surga gak terbayangkan oleh akal kita, gak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di hati orang. Jadi sekaya-kayanya orang, senikmat-nikmatnya orang di dunia, itu nanti anggap di daerah masuk surga juga. Masuk surga, tapi masuk surga itu terlambat 500 tahun. Berarti nikmatnya orang fakir 5 kali lipat dari segi umur. Belum lagi enak di surga. Ini sebetulnya yang itu ya fakir, aslinya begitu. Mereka 500 tahun enak keluar. Belum lagi tadi yang kita bilang di dunia itu nggak ada yang harus surga. Kekayaan orang berapa sih di dunia? Kalau kekayaan di surga baru kita bahas betul-betul kaya nikmat, lezat, tidak ada batasan. Tapi nikmat di surga itu batas. Dan ini yang masuk surga saja. Ini yang masuk surga. Orang kaya yang masuk surga itu terlambatnya 500 tahun. Kalau di akhirat berarti beda setengah hari. Setengah hari. Akhirat kan 400 tahun dunia. Baik. Mereka berbuat yang dihisab dan sebagainya. Ya, kalau orang mau mikir, kita capek-capek kerja ingin kaya ya, bukan ingin cukup. Capek-capek
juta, bekerja nggak apa-apa, ingin cukup, dapat harta banyak nggak ada masalah, bukan untuk memperkaya, untuk berbagi sosial. Itulah cerita, nanti insya Allah di akhiratnya tidak terlambat seperti tadi. Sebagian orang-orang ada beberapa kisah-kisah seperti ini, yang ketika meninggalkan hadis ini langsung dihabiskan hartanya sepertiga, langsung dihabiskan harta simpanan ya, tidak wajib dihabiskan. Sisanya dia nyimpan untuk keperluan pokok saja. Karena apa? Ini pendengaran berbeda ya. Kita mungkin baca hadis ini tak terlalu takut. Tapi kalau orang yang imannya kuat, yang imannya kokoh, orang soleh, ketika baca hadis macam ini pikirannya langsung ngitung pertama kali dirinya masuk kategori kaya tidak? Cara syar'i kaya itu yang dia punya keperluan pokok lalu ada lebihnya. Keperluan pokok berapa lama tergantung. Kalau dia tipikalnya pekerja yang dapat rutin tiap bulan, ya cukup berada dihitung aja gajinya ya. Kalau yang punya simpanan untuk yang nggak kerja tapi punya simpanan untuk berapa tahun, jadi ya lebih dari itu. Kalau lebih masuk kategori kaya berarti. Nah lebihnya itu kalau dibiarkan tetap dia kaya. Karena dosa yang dibiarkan masuk kategori kaya dan menjadi penghalangan di 500 tahun masuk surga. Terlambat 500 tahun. Ada riwayat dari Abu Sufyan. Abu Sufyan punya harusnya sudah tahu ini. Menafsirkan ayat tadi, menafsirkan hadis tadi. Beliau mengatakan nanti di akhirat surga itu kan ada 8 pintu, ada 8 pintu surga, masing-masing melewati pintunya. Nah, ada orang kaya masuk ikut pintu yang tercepat, lalu disuruh pindah ke pintu yang lain. Pintunya tidak ada pintu-pintu buat orang kaya. Jarak antara pintu yang lain dan pintunya orang kaya itu 500 tahun. Makanya dia berbeda di tempat 500 tahun. Sehingga dari sekalian perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Jadi di akhirat itu nanti yang bikin kita selamat bukan harta, yang bikin kita cepat dapat nikmat bukan harta, tetapi amal. Kekayaan kalau dalam bentuk simpanan itu akan menjadi penghalang. Tapi kalau kekayaan sudah diubah jadi amal baik, katanya digunakan untuk kebaikan dan sebagainya, itu nanti di akhirat akan dihitung dia kaya. Kayak Nabi Muhammad bukan kaya dalam beberapa waktu, tapi dapat duit banyak langsung dikonvert duitnya diubah. Jadi kenapa? Jadikan pahala, sedekah, bantu ini dan itu. Nah yang seperti ini kan masalah. Pokoknya secara ringkas yang Ghazali mengatakan setiap nikmat yang kita dapatkan di dunia kalau tidak dikurangi dan digunakan untuk ibadah bisa mengurangi nikmat di akhirat. Setiap nikmat yang kita dapat sekarang ini mengurangi nikmat kecuali nikmat yang dipakai dihabiskan sebuah orang, namanya bukan nikmat biasa lagi, sudah ibadah. Contohnya harta. Setiap harta yang kita dapati mengurangi kenikmatan di sana, menunda kita masuk surga bahkan sampai 500 tahun. Kalau dipikir-pikir, siapa yang mau nunggu 500 tahun? Mending sabar dunia yang susah pas-pasan. Sabar dunia itu udah terlalu parah daripada sabar di akhirat. Nunggu masuk surga di luar itu menegangkan, hisab itu panjang. Panas bukan main matahari di atas kepala kita. Keadaannya bukan keadaan yang nyaman, sesusah-susah orang dunia. Lebih susah lagi nanti di padang mahsyar. Lebih susah lagi nanti saat dihisab. Itu paling susahnya keadaan. Dan itu kita mendapatkan kesulitan tadi, alhamdulillah 500 tahun. Itu yang masuk surga.
cukup di hati, kecukupan di hati, merasa puas dengan harta kita. Karena kaya atau miskin itu bukan ditolerir sebetulnya. Ketika hati kita puas, cukup, seberapa pun kita dapat, kita merasakan nikmat. Tapi kalau hatinya tidak cukup, seberapa pun kita dapat, kita pasti merasa kurang. Sekaya apapun. Jadi kalau kita lihat ada orang satu kaya satu miskin. Di dunia kita melihat orang yang kaya itu disayang Tuhan, yang miskin itu enggak. Yang kaya itu sukses, yang miskin tidak. Justru enggak. Justru yang kasihan yang kaya. Yang kaya yang kasihan. Kenapa? Dia sekarang senang beberapa tahun saja. Dan sekali lagi ya, dia bilang ya, ada orang kaya senang terus, tidak ada. Pastilah kalau ada duitnya banyak lancar, masalah di keluarga. Tidak ada masalah di keluarga, masalah di kesehatan. Pasti aja ada gitu-gitu. Jarang orang dapat tiga dia. Tiga harta, keluarga, sama kesehatan. Jarang yang tiga-tiganya bagus jarang. Dua atau salah satu. Kalau yang ketiga-tiganya enak terus, ya itu berapa namanya karunia khusus buat dia. Jarang sekali. Ada yang punya kekayaan dan kesehatan, keluarganya kadang-kadang dikasih ujian masalah. Ada yang punya kekayaan dan keluarga, masalahnya sakit, entah sesekali sakit, sekali ini. Saya ketemu satu orang kaya, orang yang berarti bagus, ngobrol kenalan sama dia, sampai kenal lama tahunan, akrab sama keluarganya. Saya udah tahu nih kok ideal ini. Ketiga ya masalah kaya, sehat, sama keluarga. Mesti itu salah satu yang masalah. Ketika saya tahu kita mengenal banyak sama kakak dia baik-baik. Ternyata setelah saya tahu keluarganya bagus, baik semua keluarganya, berarti pasti ada masalah kesehatan. Barulah kalau cerita begitu gantian. Namanya masuk rumah sakit, ibunya masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit, anaknya masuk rumah sakit, gitu kan? Ganti. Begitu. Ada yang kaya sehat ya, sampai mungkin juga bisa melihat, tapi jangan dibahas ya. Ini cuma hidup manusia ini bukan permasalahan salah atau tidak. Orang kaya bukan masalah, itu memang begitu Allah ngatur dunia. Gak mungkin ada enak terus itu cuma di surga. Jadi kita ini bukan karena orang itu level itu tadi kuncinya di sini. Dan yang kadang-kadang paling enak sebetulnya yang sehat, yang keluarganya bagus itu paling enak. Kayak malah justru tingkatannya nomor 2. Jadi kita itu kenikmatan dari 3 tadi. Yang nomor 1 keluarga, harmonisasi paling tinggi. Nomor 2-nya kesehatan badan pribadi kita. Ada orang kalau badannya sehat, keluarganya harmonis, enak. Sakit juga dia nanti ujung-ujungnya. Tapi kalau udah keluarga harmonis, walaupun pribadinya badannya sakit, dia masih bisa menikmati. Badan pribadinya sakit, tapi keluarganya baik, dia masih bisa menikmati. Jadi yang paling tinggi itu harmonis keluarga tersebut. Nah, istrinya itu ketenangan pikiran dan hati. Yang kedua kesehatan. Baru yang ketiga harta, aslinya gitu. Yang ketiga baru karena harta memang nggak bisa beli keluarga, keluarga nggak bisa beli kesehatan, harta nggak bisa beli. Sama, keluarga kesehatan nggak bisa beli keluarga, harta nggak bisa beli kesehatan nggak bisa beli keluarga. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita diberikan yang nyaman, yang mudah, yang ringan, yang personal. Kita nggak pengen miskin juga tidak, pengen fakir. Yang penting jangan sampai kaya yang syahwat. Kalau cukup nggak masuk kategori sini. Ini kan agnia sama fakir, ghani sama fakir. Berarti yang paling enak mana? Cukup. Orang itu paling enak. Jadi kafal saja salah satu kafal itu paling enaknya. Enaknya apa? Kita nggak susah, nggak kekurangan. Dan enaknya lagi yang kedua yang paling nyaman sebetulnya, di akhirat kita aman, hisabnya kurang karena cukup. Kalau lebih bahaya hisabnya, dan nanti tertunda masuk surganya panjang. Tinggal
sesuai keyakinan masing-masing. Diubah pikirannya, diubah semangatnya. Yang semangat kaya, kalau melihat dari macam ini, diubah jadi semangat untuk cukup. Jadi semangat untuk cukup, semangat untuk sukses di akhirat juga. Hadis selanjutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ini bahkan lebih berat ya menurutnya. Intala'tu fil jannah, aku melihat surga. Waraitu aktsar ahliha al-fuqara, lalu aku lihat kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Wa tara'tu 'ala an-nari, dan lalu aku lihat neraka. Waraitu, aku melihat aktsar ahliha an-nisa, kebanyakan wa tara'tu bin-nar, aku melihat neraka. Waraitu, lalu aku lihat aktsar ahliha, kebanyakan penduduk neraka an-nisa adalah perempuan. Nah, di sini tidak boleh ditafsirkan secara bahasa saja. Tidak boleh ditafsirkan secara bahasa. Dan banyak orang salah paham ini. Pertama-tama kalau pas dibilang kayak gini, aku melihat surga, kebanyakan penduduk surga orang fakir. Kebanyakan penduduk surga orang fakir. Langsung apa yang terpikir di kita? Oh, berarti penduduk neraka kebanyakan orang kaya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan ketika disebut kebalikannya nanti, aku melihat penduduk neraka kebanyakan perempuan. Oh, berarti kalau laki-laki masuk surga, kebanyakan laki-laki masuk surga, sedikit perempuan masuk surga. Bukan juga seperti itu. Nah, ini hal yang penting. Jadi gini, orang fakir masuk surga. Orang fakir masuk surga itu bukan karena fakirnya. Fakir itu kadang-kadang bahaya. Bahkan dari riwayat ada bahwa yakuna kufra. Kefakiran itu hampir saja jadi kekufuran. Fakir hampir jadi kekufuran karena bahaya fakir. Cuma bahaya antara fakir dan bahaya antara kaya, lebih bahaya kaya. Lebih bahaya kaya. Jadi tafsir ulama di tafsirnya ya membahas makna penyebab sebab dan akibatnya. Orang fakir itu efeknya apa? Ketika dia fakir, ada penyebab-penyebab maksiatnya dia. Jadi dengan fakir dia ada bisa maksiat ini dan itu banyak. Tapi kalau sebab kaya, macam-macam maksiatnya lebih banyak lagi. Dengan kekayaan, kemampuan untuk maksiat tambah banyak. Makanya lebih sedikit yang di surga. Bukan berarti lebih banyak di neraka. Cuma yang fakir karena sedikit punya maksiatnya jadi banyak mereka di surga. Jadi juga dari segi hitungan perlu kita lihat. Sekarang ini kita bukan internet ya. Kita tulis perbandingan orang kaya dan orang miskin. Kita tulis perbandingan orang kaya dan miskin pada tahun 2000. Kita bisa ketahuan nanti jumlahnya kan banyak kemana. Kan bisa dihitung kalau cari internet. Perbandingannya orang kaya dan orang miskin. Kita nggak usah melihat sedunia. Di
Indonesia saja, kira-kira orang kaya berapa persen dari 100%? 10% apa ya? Kurang lebih. Kalau tulis di internet dan orang sedikit. Intinya, kalau kita hitung perbandingan orang kaya dan orang miskin, biasanya jumlah orang miskin berkali-kali lipat lebih banyak dari orang kaya. Jumlahnya dari segi jumlah jauh lebih banyak daripada orang. Sehingga kalau jumlahnya saja di dunia lebih banyak daripada jumlahnya orang miskin lebih banyak daripada orang kaya, maka otomatis yang masuk surga banyak orang miskin. Nah, ini dia. Ketimpangan dunia ini 10% penduduk terkaya menguasai 75% kekayaan dunia. Setengah penduduk bumi cuma menguasai 2% saja kekayaan bumi. Setengah dari penduduk sekarang itu menguasai 2%. Jadi jelas kan? Jadi jumlah orang kaya itu jauh sekali lebih banyak dari fakir orang miskin. Jadi orang kaya masuk surga karena satu, memang orang kaya lebih sedikit daripada orang fakir, lebih sedikit daripada orang fakir. Dan di hadis ini Rasulullah mau menyampaikan pesannya, kita perlu menjaga diri. Isyaratnya dari Rasulullah SAW, orang fakir itu lebih gampang masuk surga karena amal itu. Ini bukan bahas perbandingan sebetulnya. Ini bukan bahas jumlah asli penduduk surga dan neraka. Hadis ini cuma mau menunjukkan siapa yang lebih gampang masuk surga. Itu aja. Siapa mereka? Fakir. Tapi masuk itu bukan karena kefakirannya, karena kesolehannya. Syekh Muhammad bin Alaa mengatakan, tidak ada orang masuk surga karena fakir atau karena kayanya, tidak ada. Mereka masuk surga karena amalnya. Cuma orang fakir, tadi yang kita bahas di awal, lebih gampang meninggalkan macam-macam kejahatan karena ketidakmampuannya dia. Tapi orang kaya, sampai lihat tempat-tempat maksiat adalah isinya orang fakir. Ketika orang kaya lagi nikmat goyah-goyah di tempat maksiat, orang fakir sedang kelaparan di rumahnya, tidak bisa tidur. Kebanyakan orang itu seperti itu. Sehingga mereka lebih banyak di surga, lebih gampang masuk surga. Lalu bagian kedua dari hadis ini juga yang bikin kadang-kadang salah paham juga, berat. Ittalaqtu 'ala an-nari fa ra'aytu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka, kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Kenapa? Ada beberapa hal. Satu, yang perkataan dari Syekh Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan sama seperti tadi. Penduduk bumi itu lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Kalau sampai lihat perkembangannya, laki-laki banyak yang meninggal lebih cepat daripada perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak yang lahir. Sudah perempuan lahirnya lebih cepat, laki-laki matinya lebih cepat, berarti kan umurnya masih perempuan lebih banyak. Kemudian yang lahir kebanyakan perempuan. Sehingga di dunia ini, ya, maksudnya harus saya lihat, penduduk neraka itu perempuan penduduk neraka itu karena di buminya lebih banyak mereka. Jadi misal contoh kayak kita contohkan 1.000 orang laki-laki masuk surga 50%. Berarti berapa yang masuk? 500 yang masuk neraka. Perempuan ada berapa? Ada 10.000 bisa 10 kali lipat. Ada riwayat sampai 40 kali lipat ketika perempuan. Kalau separuhnya perempuan berapa? 5.000. Kan 10.000 kan tadi. 5.000 masuk neraka. Laki-laki berapa? 500. Banyakan siapa? Banyakan perempuan. Loh, kok bisa sih ya? Tapi yang masuk surga perempuan juga banyak. Ada riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah punya pandangan berbeda. Banyak ulama memandang ringkas dari hadis ini ngomong kebanyakan
menunjukkan penduduk surga lebih banyak perempuan. Ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Ya'la, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu orang laki-laki itu nanti akan dikelilingi 72 perempuan di surga. Banyak siapa? Cuman kenapa disebutkan kayak tadi? Bagaimana penduduk perempuan? Itu karena alhamdulillah menyebab perempuan surga lebih banyak dari penyebab laki-laki. Ya pada hakikatnya penyebab surganya juga lebih gampang sedikit. Apa yang menyebabkan perempuan lebih terkena dampak masuk neraka? Salah satu penyebab utamanya, perempuan ini diberikan oleh Allah kekuatan hati perasaan yang lebih unggul daripada berpikir. Hatinya perempuan itu perasaannya lebih kuat daripada berpikir. Nanti akan ada kita bahas dari depan. Ini bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Cuma karena jalan yang dididik dengan agama benar sedikit kan. Bahkan kadang-kadang ulama anak perempuannya nggak terdidik dengan benar kan. Sehingga perasaan tadi kalau nggak dididik dengan benar menguasai mengalahkan akal sehat. Hasilnya ya pasti salah. Karena perasaan kita itu dikuasai nafsu. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat kesian perempuan lebih ganteng. Akhirnya karena lebih ganteng efeknya dia lebih berani mengerjakan macam-macam cara untuk menyelamatkan diri. Perempuan melihat anak, laki-laki melihat anaknya tegas, tega. Perempuan tak tega. Akhirnya dia berperilaku hal yang kadang-kadang membahayakan anaknya, dimanjakan atau ini dan itu, akhirnya anaknya gagal. Tanggung jawab tidak ada. Dan juga perempuan melihat suaminya, mikirnya nomor dua, perasaan kedua. Makanya yang paling sering cemburu perempuan biasanya kan. Itu memang karena fitrahnya mereka gitu. Kita laki-laki juga diajar dalam Islam. Kalau bisa jaga istrinya, bantu biar jangan sampai cemburu berlebihan dan kita menjaga diri. Ya juga begitu dalam agama. Nah, sehingga kadang-kadang cemburu tadi, perasaan tadi lebih unggul daripada berpikir. Harusnya enggak, tapi dia cemburu. Ketika cemburu melakukan hal yang salah. Belum lagi nanti kalau kita melihat kata Imam Ghazali, beliau riwayat nanti di akhir zaman kehancuran laki-laki bukan di akhir zaman ya, akan datang masa saat dia kehancuran seorang laki-laki di tangan istri, di tangan ibunya. Kok bisa ya? Kan ibu sama istri yang sayang, bukan karena mereka sayang, justru karena sayangnya mereka lupa diri mereka. Nanti menuntut juru laki-lakinya ini dan itu. Kadang-kadang sayang, ibu ngomongnya sayang sama anaknya. Nah, aku harus kerja, aku harus begini. Juru kerjanya nggak ada masalah ya. Tapi kadang-kadang sayangnya mereka itu salah. Ada, ya cukup dikasih tanggung jawab, kerja selesai. Tapi kalau dituntut, kamu harus cepat ini, harus cepat itu, harus cepat kawin, cepat ini dan itu. Dituntut di luar kemampuan anak, hasilnya apa? Ada dua macam, ada yang langsung gol, nggak mau sama sekali, nggak males, ya. Ada lagi yang seringnya, kebanyakannya, akhirnya semangat. Tapi jalan rezeki itu diatur sama Tuhan. Semua dibatasi sesuai rezeki. Ketika dia dituntut A, B, C itu sudah dapat, akhirnya dia belok ke jalan yang haram karena dituntut, akhirnya berpikir bagaimana cara. Nah disitulah penyebabnya. Siapa yang dosa laki-laki, perempuannya, ibunya, istrinya yang memerintahkannya itu, yang maksa seperti itu, kena dosa juga. Karena dia penyebabnya. Dan memang hasilnya ya, kebanyakan permasalahan di anak, di rumah tangga, pada anak, itu tanggung jawab besarnya di ibunya. Karena yang tinggal sama anak 100% itu ibu. Dan juga seringnya sifat itu paling banyak menurun dari ibunya, bukan dari yang lain. Aslinya begitu, karena memang ibu lebih dominan sama anaknya. Dari mulai di perut aja di perut ibunya ada beberapa kita
biologi yang jelas ini terbentuknya sistem otak dan sebagainya kebanyakan tentang ilmunya seperti itu. Jadi ini contoh-contoh aja, ada beberapa penyebab. Jadi kalimat kenapa perempuan banyak berneraka? Satu, jumlahnya memang banyak perempuan di dunia, otomatis banyak neraka. Walaupun ibarat kata 50-50 sama-sama, separuh perempuan surga, separuh neraka, separuh laki surga, separuh neraka, tetap jumlahnya perempuan banyak di neraka karena separuhnya lebih banyak. Tapi yang masuk bukan separuh ya, separuh. Yang masuk neraka itu sedikit, lebih banyak masuk surga. Kalau orang Islam 100% surga, mungkin ada yang mampir ke neraka dulu. Akhir dari Sayyidina Muhammad bin Zaid bin Muhammad. Sayyidina Muhammad ini sahabat yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Dikenal dengan julukan Hibbir Rasul Ibni Hibbir, kekasih anaknya kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi anak kekasihnya Rasulullah sayang sama abahnya dan sayang sama anaknya yang sama. Zaid ini Zaid bin Harithah yang diangkat anak dan diangkat anak Rasulullah SAW. Karena bahkan Nabi SAW dari Rasulullah SAW kala beliau bercerita, "Kuntu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Bahkan amat bermandang sakit. Aku lihat kebanyakan yang masuk surga orang miskin. Orang miskin. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jumlahnya memang wa ashabul jaddi mahbusuna. Ashabul jaddi itu orang kaya, jaddi itu sudah kaya. Mahbusun tertahan. Apa yang dilakukan buat mereka? Kenapa mereka tertahan? Masih bisa. Harta itu ditanya, prosesnya ditanya, dikoreksi. Dia punya duit 100 juta, nafkah pian yang dipakai 1 juta, berarti dihisapnya 99 juta panjang. Yang nafkah itu yang 1 juta dihisap, ditanya. Tapi ditanyanya dipakai buat apa? Dia bisa jawab. 1 juta dipakai buat makan, buat bayar listrik, buat ini, selesai. 99 juta ditanya, buat apa? Yang dipakai buat syahwat, yang bermasalah. Yang disimpan bisa dipakai saja, panjang juga. Kenapa kamu simpan? Harusnya dipakai, harusnya dipakai atau dimanfaatkan untuk yang lain. Apalagi yang digunakan untuk yang haram. Jadi panjangnya begitu, apa? Usul tertahan. Tapi yang fakir nggak ada tertahan, karena nggak ada apa-apa yang menahan mereka. Berapa lama tertahannya tadi sudah kita bahas ya, 500 tahun. Tertahannya bukan 1-2 jam, sehari 2 hari. Bayangkan kalau antri 500 tahun kan? Ada yang pernah antri seharian? Saya paling lama pernah antri 5 jam di imigrasi karena ada kebijakan sistem. Itu aja sudah duduk kita di bawah, sudah kata. Padahal berangkat berasa kita pusing kita sampai 5 jam per jam. Ini ada yang tertahan 500 tahun. Dan bukan keluaran bahasa lagi, panas. Ghairu anna ashaban nari qawmun bi rabbihim lannar. Dan pengecualian dari orang kaya yang tadi. Orang kaya yang tertahan itu orang kaya yang masuk surga. Yang orang kaya yang kafir gimana? Orang kaya yang ahli maksiat gimana? Udah masuk neraka duluan. Jadi bahkan ini orang kaya yang masuk surga masih di luar, belum beres, masih antri. Yang masuk neraka langsung coba disiksa. Enak mana? Enak yang antri daripada yang masuk neraka. Betul ya? Cuma lihat dari contoh ya, ada orang kaya itu kelompok kayak masuk surga, kayak masuk neraka. Kalau kayak masuk neraka cepat masuk neraka. Bukan karena enak ya, enggak. Tambah sakit. Kan orang kalau antri mau dipukul, pengennya dari antri paling belakang kan, biar terakhir dipukul. Tapi ahli neraka nggak ada antrian-antrian, karena neraka itu nggak pakai pintu masuk seperti surga. Neraka itu dibuat lubang jatuh ke bawah, tinggal lempar aja surga semuanya. Cepat mereka masuk neraka habisan. Jadi ahli neraka yang kaya udah habis masuk neraka, yang kaya masih antri masuk surga. Ahli
beda-beda. Itu menunjukkan ajaran untuk zuhud, bukan ajaran yang miskin, bukan ajaran yang miskin. Paling tidak di hati niat itu ada takdim kepada keadaan miskin, takdim kepada keadaan fakir. Ada itu. Jadi kalau kita punya harta, lebih digunakannya untuk doa. Dan ini menggerakkan juga hati kita agar tidak terlalu ambisi. Hadirin,